Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu drag lips. Di zaman sekarang ini banyak para wanita yang menggunakan make up seperti bagian dari kehidupan, salah satunya pemerah bibir. Saat ini banyak wanita di dunia yang tidak dapat lepas dari pemerah bibir. Pemerah bibir yang mereka pakai membuat sebagian wanita di dunia ini merasa dirinya lebih percaya diri. Salah satu pemerah bibir yang biasa dipakai adalah lip tint. Lip tint merupakan produk pewarna bibir yang dipopulerkan oleh Korean Beauty ke seluruh dunia. Lip tint juga dikenal sebagai tinta bibir. Disebut demikian karena teksturnya seperti tinta yang mempunyai warna transparan, namun hasil warnanya lebih pekat dari lip gloss dan terkesan looknya natural. Keunggulan dari drag lips adalah yang pertama menggunakan bahan baku alami, yang kedua bisa dipakai di semua kalangan usia, yang ketiga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kelemahan dari drag lips adalah harga relatif mahal. Peluang saat ini kami memproduksi produk ini masih banyak lagi. Masih banyak orang sekitar yang belum mengenal pemerah bibir berbahan dasar buah naga. Ancaman bahan baku yang tidak pasti dan harganya yang selalu naik turun. Yang kedua, perlunya inovasi tambahan untuk pengemasan yang membuat harganya juga akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pradipta Jaya Syuda dengan NIM 2019-210-144. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran usaha. Dalam memproduksi produk lip tint buah naga ini, kelompok kami menggunakan beberapa strategi dan analisis bisnis. Strategi dan analisis bisnis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada strategi STP, yaitu berkaitan dengan segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation. Dalam rangka segmentasi, kelompok kami memilih segmentasi berdasarkan segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi yang berfokus dalam mempelajari sikap pelanggan seperti keinginan, nilai, ketertarikan terhadap produk, gaya hidup, dan lain sebagainya. Lalu ada targeting. Setelah menetapkan segmentasi pasar, kelompok kami menetapkan target pasar. Kelompok kami memilih konsentrat targeting strategi, di mana kami hanya menjual satu produk dalam satu segmen pasar yang memiliki peluang yang paling besar. Dan kami menentukan target pasarnya adalah remaja. Terakhir, ada positioning. Dalam tahap yang terakhir, produk kami memiliki beberapa keunggulan dari pesaing yang memiliki produk sama dengan kelompok kami, yaitu warna yang dihasilkan lebih alami dan tahan lama. Lalu, kemasan premium dengan harga murah. Dan yang terakhir, bisa digunakan di semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga remaja. Kedua, ada strategi marketing mix. Dalam memproduksi produk ini, kelompok kami menggunakan strategi 4P, produk, price, place, dan promotion, agar dapat diterima di kalangan masyarakat. Strategi 4P tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, produk. Melihat situasi saat ini, di mana para wanita banyak yang menggunakan make up sehari-hari, mulai dari wanita dewasa sampai remaja yang masih di bawah umur, sehingga hal itu membuat kelompok kami terinspirasi untuk membuat suatu produk yang aman bagi para remaja maupun orang dewasa, karena di luar sana masih banyak pakai make up yang bagus, tetapi juga mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya, menyebabkan dampak bagi setiap orang yang memakainya. Kedua, ada price. Harga merupakan satu hal yang sensitif bagi setiap konsumen. Maka dari itu kami mengambil harga yang standar dengan kualitas yang dimiliki oleh produk kami sendiri, agar mampu bersaing dengan kompetitor lain, tetapi juga tidak menghancurkan harga pasar. Kemudian ada place. Tempat atau lokasi juga dapat mengaruhi suatu bisnis. Tempat yang pas dan strategi dapat menunjang bisnis agar bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu, kami menentukan lokasi penjualan produk kami ada di dua area, yaitu Surabaya Kota dan Sumeneb Madura. Terakhir, ada promotion. Promosi merupakan aspek paling penting agar suatu produk sampai kepada masyarakat luas. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kelompok kami menggunakan dua promosi, yaitu promosi online yang dilakukan melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan Shopee, dan juga promosi face-to-face kepada masyarakat sekitar rumah, anggota kelompok, atau lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Triasmana dengan NIM 187. Saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan bisnis. Yang pertama ada perhitungan cash flow. Laporan cash flow atau laporan arus kas merupakan laporan yang mencatat tentang penerimaan dan pengeluaran kas.
dalam waktu periode tertentu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah PKMK yang kita jalani ini mengalami untung atau mengalami rugi. Kami menggunakan perhitungan cash flow dalam waktu periode 1 tahun, di mana bulan pertamanya investasi kita sebesar 10 juta. Pembelian peralatannya sebesar 700.000 dan biaya operasionalnya sebesar 1.700.000, menghasilkan arus kas bersih sebesar 7.600.000. Untuk bulan kedua, kas kita sebesar 7.600.000. Penjualannya sebanyak 10 pieces seharga 250.000 dan biaya operasionalnya sebesar 1.700.000, menghasilkan arus kas bersih 1.165.000. Di sini kita mengalami kerugian karena penjualannya masih di bawah biaya operasional. Untuk bulan ketiga, kas kita sebesar 6.435.000. Penjualannya sebanyak 20 pieces seharga 500.000 dan biaya operasionalnya sebesar 1.700.000, menghasilkan arus kas bersih 915.000. Di bulan ketiga ini kita juga masih mengalami kerugian karena biaya penjualannya di bawah biaya operasional. Untuk bulan keempat, kas kita sebesar 5.520.000 dan penjualannya sebesar 2 juta. Biaya operasionalnya sebesar 1.700.000, menghasilkan arus kas bersih 300.000. Di bulan keempat ini kita sudah mengalami untung. Dan di bulan kelima sampai bulan 12 ini kita tetap mengalami untung. Selanjutnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya antara lain ada timbangan, gelas takar, sarung tangan, kompor gas, tabung gas, masker sensi yang menghasilkan total biaya produksi sebesar 700.000. Untuk biaya variabel ada wadah lipstik, buah naga, madu, lip balm non-color, kardus packing, plastik packing, dan terakhir greeting card, menghasilkan total biaya produksi sebanyak 1.700.000. Selanjutnya kita ke perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dapat dihitung menggunakan rumus biaya total dibagi biaya unit. Biaya totalnya dapat kita hitung melalui biaya tetap ditambah biaya variabel sebesar 700.000 ditambah 1.700.000, menghasilkan biaya total 2.400.000. Di sini kita sudah bisa menghitung HPP-nya. HPP-nya adalah 2.400.000 dibagi dengan 100 unit yang kita produksi, menghasilkan 24.000. Selanjutnya kita ke perhitungan titik IPAS atau BEP produksi. BEP produksi dapat kita hitung melalui rumus total biaya produksi dibagi harga per unit. Total biayanya sebesar 2.400.000 dibagi dengan 25.000, sehingga menghasilkan BEP produksi 96 unit. Jadi untuk mencapai titik impas produk, kami harus memproduksi sebanyak 96 unit. Yang terakhir, ada perhitungan laba penjualan. Laba penjualan dapat dihitung melalui rumus harga jual dikurangi harga pokok penjualan. Harga jualnya 25.000 dikurangi 24.000, menghasilkan 1.000. Untuk pendapatan dapat dihitung melalui rumus laba penjualan per unit dikali jumlah yang kita produksi. Labanya 1.000 dikali dengan 100 unit, menghasilkan 100.000. Untuk keuntungan dapat dihitung menggunakan rumus harga produk dikali dengan banyaknya unit yang kita produksi dikurangi dengan total biaya produksi, menghasilkan 1 juta. Itu adalah keuntungan yang kita peroleh selama memproduksi 100 unit lip tint buah naga ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 246. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan, yaitu ada 3. Yang satu input, dan yang kedua proses, dan yang ketiga output. Saya menjelaskan input. Untuk input dibagi 5 bagian, yaitu survei pasar. Yang pertama survei pasar. Pada bagian ini kami melakukan survei sebagaimana digunakan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai target pasar yang akan kami lakukan dalam sebuah penjualan suatu produk
dalam konteks penjualan lip tint buah naga ini. Kami telah menargetkan target pasar kami kepada anak-anak remaja yang sekarang sedang suka dengan dunia make up, khususnya lip tint, atau sedang mencari pewarna bibir yang alami. Studi pewarna bibir yang alami. Dan yang kedua, studi kelayakan. Studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini perlu diperhatikan dari pandangan berbagai aspek, yaitu teknis layak dalam estimasi biaya, dan apakah produk tersebut akan menguntungkan. Penjualan lip tint buah naga ini sudah memenuhi studi kelayakan, yang dimana secara teknik buah naga yang dipilih melalui screening atau pengecekan yang memang layak untuk dilakukan. Proses selanjutnya, dalam estimasi biayanya, buah naga memiliki harga jual yang tidak terlalu mahal, sehingga jika dikonversikan dalam biaya keseluruhan proses pembuatan akan menghasilkan yang tidak terlalu banyak memakan biaya. Sedangkan dalam keuntungan yang didapat tidak bisa menghasilkan laba yang terlalu banyak, karena mengingat bahan dasar dari lip tint tersebut merupakan buah asli dan tidak dicepat untuk diperjualbelikan, maka akan terjadi kerugian. Target pasar juga akan menentukan keuntungan yang diperoleh, karena keunikan dan masih banyak remaja belum mengetahui tentang produk ini. Diharapkan banyak remaja yang tertarik dan mulai menjajal produk kecantikan ini. Dan yang ketiga, persiapan bahan. Dalam pembuatan lip tint buah naga ini diperlukan pemilihan serta persiapan bahan dengan memperhatikan kualitas dari bahan yang diperlukan. Bahan-bahan seperti ekstrak buah naga dan madu perlu memiliki kualitas yang baik, dan perlu diingat jika produk dihasilkan dari bahan alami akan memiliki resiko yang lebih besar, seperti lebih cepat busuk atau rusak. Oleh karena itu, persiapan bahan perlu dipikirkan secara matang, terutama pada bahan-bahan yang alami, guna mengurangi resiko serta kerugian yang akan dialami. Dan yang terakhir, persiapan alat. Persiapan alat juga sangat penting dalam proses pelaksanaan lip tint buah naga ini. Alat-alat yang dipersiapkan harus sudah ditentukan berdasarkan fungsi dan tujuannya, seperti wadah lipstick, timbangan digital, gelas, takar, wadah untuk campuran bahan, dan kompor. Dan yang kedua, proses. Tahap produksi. Dalam tahan produksi harus memperhatikan kesesuaian yang telah diatur sedari awal, seperti bahan-bahan serta alat yang telah disiapkan harus digunakan sebagai mestinya. Dalam proses produksi juga tidak boleh sembarangan, karena jika dilakukan dengan tidak benar akan merusak hasil serta kualitas produk atas produk yang dibuat. Dan yang kedua, tahap pengemasan. Tahap pengemasan merupakan tahap akhir dan final dari sebuah produk. Meskipun merupakan tahap akhir, pengemasan juga harus tetap diperhatikan guna menjaga kebersihan serta jangka umur dan sampah produk tersebut. Dan yang ketiga, output. Produk lip tint buah naga siap untuk dipasarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah wadah lipstick, dan yang kedua timbangan digital, yang ketiga gelas takar, yang keempat wadah untuk campuran bahan, dan yang kelima kompor. Yang kedua untuk bahan, yang pertama ekstrak buah naga, madu, lip balm dan lip balm non color. Dan selanjutnya langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, panaskan lip balm sampai meleleh dan tunggu sampai dingin. Dan yang ketiga, campurkan ekstrak buah naga
madu, dan lip balm dalam wadah besar. Dan yang keempat, aduk sampai merata campuran ketiga bahan tadi. Untuk yang kelima, tuangkan campuran bahan tadi ke dalam wadah lipstik sebanyak 15 gram per botol. Untuk yang keenam, lip tint buah naga sudah siap dipasarkan. Dan yang selanjutnya, persiapan kegiatan. Yang pertama adalah penentuan ide. Dan yang kedua, identifikasi bahan baku. Yang ketiga, penetapan proses produksi. Dan yang keempat, penetapan alat produksi. Dan yang kelima, penetapan strategi penjualan. Dan semua persiapan kegiatan dilakukan secara online. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gianda Rofia Pravita dengan NIM 2019-210319. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan produk Ducklips. Jadi yang pertama ada planning, yang kedua routing, yang ketiga ada scheduling, yang keempat produksi, dan yang kelima ada marketing. Yang pertama adalah planning, di mana ini merupakan perencanaan. Jadi bagaimana produk ini diciptakan dan bagaimana peluang pasar untuk terciptanya produk Ducklips ini. Yang kedua ada routing, di mana ini merupakan penentuan alur produksi, alur marketing, maupun seperti penentuan bagaimana cara mensuplai bahan baku dan bagaimana mendistribusikan produk agar sampai ke tangan konsumen. Lalu yang ketiga ada scheduling. Ini merupakan penjadwalan di mana ditentukannya jadwal untuk memproduksi barang, untuk mensuplai barang, serta untuk mempromosikan barang maupun memasarkan barang produk dari Ducklips ini. Kegiatan ini dilakukan online, keseluruhan secara online, namun untuk marketing kita lakukan secara online dan offline, yaitu secara online kita membuka akun all shop di mana menggunakan Shopee, jadi customer dapat order melalui akun Shopee. Sedangkan secara offline dapat dilakukan secara tatap muka, yaitu dilakukan kepada rekan sebaya maupun tetangga ataupun keluarga terdekat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keberlanjutan usaha Ducklips ini. Tujuan dari pembuatan produk ini yaitu untuk membantu mengurangi penggunaan pemerah bibir yang memiliki bahan kimia berlebihan, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan bibir wanita. Oleh karena itu, target utama kami yaitu para wanita remaja. Mengapa? Karena mereka sangat menyukai pemerah bibir secara alami, terutama sehingga diharapkan produksi produk Ducklips ini tetap berjalan dan dapat menyediakan reseller untuk membantu mengembangkan pemasaran Ducklips ini, serta membantu customer dalam mempermudah pre-order. Selanjutnya yaitu mengenai anggaran biaya. Total dari anggaran biaya yang kami keluarkan yaitu sebesar 2.500.000. Yang pertama terdiri dari perlengkapan yang diperlukan. Ini merupakan perlengkapan peralatan yang akan kami gunakan yaitu sebesar 700.000. Lalu bahan habis pakai, ini merupakan bahan yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan Ducklips ini yaitu sebesar 1.700.000. Lalu tersedia transport lokal. Ini merupakan transport pembiayaan biaya bensin untuk membeli bahan baku yaitu sebesar 50.000. Lalu ada biaya lain-lain, ini kami anggarkan karena untuk mengantisipasi pengeluaran yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi total keseluruhan anggaran biaya yang kami keluarkan yaitu sebesar 2.500.000. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jadwal kegiatan. Kegiatan pertama terdiri dari rapat koordinasi, identifikasi bahan baku, produksi barang, promosi dan penjualan barang, hingga pengiriman laporan hasil dari penjualan. Yaitu rapat koordinasi kita lakukan pada minggu kedua dan minggu keempat, sedangkan identifikasi bahan baku kita lakukan dari minggu pertama. Mengapa? Karena dari minggu pertama kita mulai dengan planning, yaitu kita sudah mengidentifikasi bahan baku apa yang akan kita gunakan untuk memproduksi Ducklips ini. Lalu rapat koordinasi dilakukan pada minggu kedua dan minggu keempat karena kita tetap melakukan koordinasi dan mengevaluasi produksi pada minggu ganjil seperti minggu pertama dan minggu kedua.
Lalu produksi barang kita lakukan pada minggu pertama setelah pengidentifikasi bahan baku, dan selanjutnya promosi dan penjualan kita lakukan setiap minggunya agar tetap tersedianya pelanggan-pelanggan baru. Yang ketiga ada penulisan laporan. Ini kita lakukan pada minggu pertama dan minggu keempat. Mengapa? Karena kita dapat membandingkan mana penjualan awal dan mana penjualan akhir dan berapa hasil yang akan kita capai. Lalu ada pengiriman laporan, itu kita lakukan pada minggu pertama karena itu merupakan awal dari pembuatan produk ini. Lalu selanjutnya ada presentasi hasil. Presentasi hasil ini kita lakukan di setiap minggunya karena untuk mengantisipasi dan mengevaluasi hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi pada produksi-produksi berikutnya dan pada hasil penjualan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.